Alhamdulillah alladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khayra ummatin ukhrijat lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatul muda. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, para jamaah, bil khusus pengurus Masjid Jami Hidayatul Hidayah, Nur Hidayah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di pagi hari kita berkat doa Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pujian-pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau menghayati Al-Quran, mau sedikit merenungkan ayat-ayat Al-Quran, maka hampir kita dapatkan semua ayat Al-Quran itu menyebutkan tentang bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi pujian kepada Muhammad itu lebih awal dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya Allah katakan dalam surat At-Taubah, Allah bilang laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan kalian. Bayangin, di rasul yang dikirim oleh Allah kepada kita bukan dari kalangan malaikat atau kalangan jin, bukan, tapi min anfusikum, dari kalangan kalian, makanya manusia. Jadi seorang rasul ini adalah manusia. Cuma manusianya ini manusia luar biasa, bukan manusia sama kayak kita. Basyarun memang manusia, tapi laisa kal basyari, enggak kayak manusia biasa pada umumnya. Bal wa yaqutatun, bahkan beliau itu seperti batu mutiara. Wanas al-hajari, sementara manusia kayak batu-batu biasa. Jadi batu-batu biasa dibandingkan dengan batu mutiara itu akan berbeda jauh perbedaannya, meskipun jenisnya sama-sama batu, meskipun jenisnya sama-sama manusia, tapi ternyata berbeda jauh dengan manusia pada umumnya. Bahkan Allah bilang itu ditegaskan di Quran, min anfusikum, manusia memang dari kalangan kalian, tapi Allah bilang apa? Allah bilang azizun alaihi ma anittum. Nabi yang dari kalangan kalian punya sifat azizun alaihi, berat. Ya, berat menimpa beliau, di perasaan beliau, ma anittum, apa-apa yang mendapatkan musibah kalian, apa-apa yang menimpa kalian, Nabi kalian itu empati, simpati. Nabi kalian itu prihatin. Nabi kalian itu ikut merasakan kepedihan itu. Jadi digambarkan bagaimana Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam punya apa? Punya kepedulian, punya keprihatinan yang tinggi apabila kalian menderita. Nah ini Bapak, sifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang lain mendapatkan bencana, musibah, sakit,
sakit, apa saja yang tidak enak buat mereka, Allah kasih gambaran Nabi kita itu azizun alaihi, merasa berat dia punya perasaan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita Bapak, coba kita bandingkan dengan kita. Kadang kita kalau orang dapat musibah bencana, kita perasaan kita enteng aja, nggak berat. Nah itu kita punya perasaan berat ya, kasihan. Makanya nggak ada perkara-perkara yang untungin buat kita kecuali Nabi sampaikan. Nggak ada perkara-perkara yang merugiin kita kecuali Nabi sampaikan juga, biar kita menghindarinya, biar kita menjauhinya. Mau perkara urusan di dunia penderitaan, apalagi di akhirat penderitaan, itu Nabi nggak mau kita tertimpa. Bahkan kita ini setiap malam Bapak-bapak, kita mesti tahu ya, kita setiap malam ini Nabi sampai berdiri tahajud, sholat tiap malam sampai 10 juz sekali berdiri sampai kakinya pada bengkak. Itu dia berdoa dengan sholat yang dia kabulkan. Dia hanya berdoa untuk semua kita keuntungannya. Di kita ini Bapak, ya Allah, udah didoain sejak dulu kalau sebelum kita lahir nih 1400 tahun yang lalu, kita tiap-tiap malam nih yang kita alami dalam hidup ini ternyata pernah didoakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan kalau Bapak ya, Nabi Muhammad tuh nggak bisa menikmati nikmatnya surga. Nabi Muhammad tidak bisa menikmati nikmatnya surga sebelum memastikan semua umatnya masuk semua ke dalam surga. Kalau umat sudah masuk semua ke surga, baru Nabi bisa menikmati ya kenikmatan surga. Tapi kalau belum, Nabi rasanya belum puas itu masuk surga sebelum memastikan satu kita ini di antara kita masuk surga. Kalau sudah semua masuk surga, barulah Nabi merasa puas dengan kenikmatan surga. Coba kita cari pemimpin mana yang model begitu, yang punya apa? Yang punya harisun alaikum, punya perhatian kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dengan orang beriman rauf, santun, rahim saya. Makanya itu ya, Masya Allah, kita punya Nabi itu digambarkan oleh Allah begitu keadaannya. Makanya kita dianjurkan setiap hari untuk bergembira dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita latih ya Pak, kenikmatan yang Allah berikan. Selain kita jadi orang Islam nih, juga kita diberikan oleh Allah pemimpin yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang-orang pintar, ahli ekonom, ahli politik, ahli sejarah, ahli kedokteran, tapi agamanya bukan Islam. Benar ya? Banyak orang pintar di luar sana, ya kan? Kayak di universitas tuh, Atma Jaya, Trisakti, UGI, ya. Itu kan orang-orang pintar isinya, dosen-dosen, profesor-profesor yang ngerti banget tentang kedokteran, paham banget tentang arsitek, insinyur, paham banget tentang perhatian. Pemimpin yang sangat peduli sama kita melebihi pemimpin yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah bilang di Quran, ya, sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita adalah dengan kita diberikannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bilang di Quran tuh, ya, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada semua orang-orang beriman. Semua orang-orang beriman Allah berikan karunia. Apa karunianya? Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan Al-Quran, yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka yang padahal mereka orang-orang tersesat. Begitu mereka diberikan hadiah berupa Nabi Muhammad, diberikannya Al-Quran, diberikannya ajaran-ajaran Nabi Muhammad, sehingga mereka mendapatkan orang-orang yang bersih, orang-orang yang berakhlak mulia. Itu semua sebabnya dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak ya,
Jadi kita ini, aduh ya, alhamdulillah kita punya nikmat ini. Mudah-mudahan Allah langgengkan nikmat kita. Amin. Sekarang kita sering sebut-sebut nama Nabi Muhammad. Mungkin nanti kelak ya di penghujung akhir kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti di padang mahsyar kita di hari kiamat kita bisa berjumpa, menyaksikan manusia yang sering kita agungkan, manusia yang kita puji-puji, manusia yang sering kita elu-elukan. Ya benar-benar nanti di hari kiamat sebuah kenikmatan besar kita dapat memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat Pak, sunnah kita ulang-ulang ya. Ayatnya ini laqad ja'akum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalau bisa dibaca 7 kali. Baca habis maghrib 7 kali, habis subuh 7 kali. Itu faedahnya Pak. Ada jaminan nggak bakal mati di hari itu. Artinya banyak umur. Kalau kita hari ini masih pengen hidup, besok masih pengen hidup, lusa masih pengen hidup juga, jangan bertinggal. Malamnya kita jaga, subuhnya kita jaga. Kenapa? Dengan membaca ayat ini nih. Ini ayat adanya di dalam surat Taubat. Nanti di rumah buka Quran surat Taubat, ayat paling terakhir. Ayat paling menghabisin tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Masyaallah. Dulu sampai ada ulama Pak, wiridannya setiap habis sholat maghrib sama subuh banyak laqad ja'akum. Sampai dia punya usia hampir 180 tahun umurnya. 180 tahun. Karena baca itu mulu, jadi nggak cabut-cabut nyawanya. Singkat cerita, malam-malam dia ngimpi ada suara, ya. Ini suara ngomong sama dia. Hanya ngomong sama dia, sampai kapan kamu gak mau ketemu sama pencipta kamu? Pencipta kamu itu ya zat yang maha dermawan, yang maha santun gitu, zat yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan tinggalnya kamu bersama penciptamu lebih baik daripada apa yang kamu tinggal sekarang di dunia. Jadi seolah-olah dia ditegur, emang orang mau mati apa? Gitu. Emang orang mau ketemu Tuhan, kan tempat Tuhan, negeri Tuhan ke sana akhirat lebih cakep daripada dunia. Lalu orang-orangnya betah banget di dunia. Udah 180 tahun nih umur. Lalu ogah meninggal apa? Ogah mati. Waktu dia bangun tidur, ya Allah. Emang bacanya nggak pernah lupa itu. Bacanya lah kerja aku. Ya udah dah coba gua kagak baca. Malam ini maghrib gua baca. Bener tuh. Begitu maghrib dia nggak baca lah kerja aku. Begitu menjelang subuh dia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dia. Begitu. Itu khasiatnya membaca laqad ja'akum. Maka dulu ada seorang wali besar yang besar namanya Al-Imam Shibli. Ini Imam Shibli ya, ketika datang ke Madinah Al-Misri itu dicabut, dikecut-kecut orang kampung pada aneh. Karena orang kampung nggak kami Shibli bukan siapa-siapa lah, ibaratnya masih sampah masyarakat gitu lah. Ya, orang kagak dianggap, orang yang dikucilin, orang yang dianggap. Tapi ketika dia datang ke rumah di Al-Misri, bagaimana di Al-Misri ya memberikan contoh kepada orang kampung bahwa ini Shibli orang besar, orang istimewa. Jadi dia masuk, dirangkul, dicium, bolak-balik, jidatnya dicium. Ini orang kamu merasa bagaimana gitu? Aneh. Ini Shibli siapa? Orang biasa kok, gini-gini banget karena seorang ulama besar. Apa katanya? Sungguh yang aku lakukan ini
karena aku bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad cium Imam Shibli. Dalam mimpinya di Al-Misri melihat Imam Shibli dicium keningnya, dirangkul, ya apa namanya, pakai cepiki, pipi kanannya, pipi kirinya dirangkul sama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Dinun Al-Misri bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ini siapa nih? Shibli kok begitu istimewa di hadapanku ya Rasulullah? Oh iya, karena ini Shibli orang yang senantiasa membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa enggak? Coba-coba. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini kita ayat benar-benar dijazakan dulu sama Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf ya untuk kita baca. Mudah-mudahan ada waktu kita mulai baca maghrib dengan waktu ya subuh baca agar kita diberikan keberkahan dengan ayat ini, karena ayat ini ya berkaitan dengan pujian Allah terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak sekali lagi, emang kita perlu ya di dalam hati kita ini ada nama terukir, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulailah ukir nama mulia nama Nabi Muhammad dalam hati kita. Jadi tidaklah disebut nama Nabi kita kecuali kita spontanitas langsung berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, minimal membuktikan cinta kita kepada Nabi, yaitu dengan apa? Dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu Pak, para sahabat-sahabat ya mereka membuktikan cintanya kepada Nabi itu, masya Allah ya, bukan cuma dengan harta mereka ya, bahkan sampai dengan nyawa mereka pun mereka rela ya, mereka rela untuk ya menumpahkan, mengorbankan nyawa mereka karena mereka sudah keterlaluan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak bakal dapat. Ada salah seorang delegasi antar negara ya, antar dunia. Itu kalau nggak salah namanya Suhail bin Amr. Ini Suhail bin Amr dia udah keliling dunia. Ya, dia kalau melihat pemimpin-pemimpin diagungkan, dihormati sama rakyatnya, dia akan katakan saya belum pernah. Ya, ada pemimpin-pemimpin yang dihargai, yang dimuliakan, dilulukan begitu oleh rakyatnya, seperti sahabat-sahabat Muhammad, kata dia begitu, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tuh kalau dia beludah, itu ludahnya nggak pernah jatuh ke tanah, direbut sama sahabat. Saking istimewanya yang berkaitan sama Nabi Muhammad tuh direbut. Apalagi air wudhu aja nggak tumpah ke tanah, direbut sama sahabat. Tapi sahabat tuh hampir main pada berkelahi, ribut, berantem. Kenapa? Ingin berebut tuh daripada tetesan-tetesan air wudhu yang jatuh ke tanah, direbut sama sahabat. Seperti itu keberadaannya, ya. Nabi Muhammad di hati mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Yaumul Khandaq itu, yang bikin bikin gorong-gorong ya, parit itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ikut kerja bakti, bersama sahabat dalam rangka menggali parit. Begitu menggali parit, ya, ada satu batu nggak keangkat sama sahabat-sahabat. Kata Nabi, udah saya yang bakal turun dah, saya bakal angkat tuh batu. Begitu Nabi turun, itu ternyata baju Nabi kebuka nih, baju gamis Nabi kebuka ya, sehingga kegeser tuh ke pinggir bajunya. Nih, baju gamis yang nggak pakai kancing, kegeser ke samping, itu di sela-sela
ya sarungnya Nabi terlihat ganjelan batu. Ini batu diganjel sini. Kalau sahabat tadi baru ganjel satu batu, tapi Nabi ganjelannya sudah sampai 3 batu. Itu menunjukkan apa? Saking laparnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu ya Allah pernah merasakan ini sampai lapar banget. Sehingga ketika itu Jabir bin Abdullah menyaksikan itu nggak tega dia. Waduh, ini Nabi sampai segini laparnya nih. Ini ciri nih wajah yang sudah mulai menguning karena menahan lapar, tambah ada ganjilan batu. Yaudah, akhirnya setelah itu batu diangkat sama Nabi itu naik ke atas, angkat tuh batu besar itu. Sama Nabi dalam batin posisi lapar angkat tuh batu. Akhirnya begitu sampai di atas, Jabir izin sama Nabi, ya Rasulullah, ya saya mau izin dulu pulang sebentar, boleh ya? Oh iya boleh kamu. Ya udah, dia pulang. Begitu pulang, Pak ceritanya, dia bilang sama istrinya, Bu, iya Bang, ada apa? Kita punya apa di rumah? Ya punya apa? Cuma punya sedikit gandum tuh, sama anak kambing yang masih kecil lah, paling anak kambing 3 bulan kali. Kenapa? Aduh saya nggak tega, Rasulullah lapar kayak itu, lapar banget. Bagaimana kamu masak aja tuh gandum yang sisa itu kamu masak. Terus ini saya mau potong aja deh kambing yang usia 3 bulan. Potong kambing usia 3 bulan. Udah potong, ya dikulitin, rapi, bawa lagi ke dapur, suruh masak. Saya mau undang Nabi Muhammad. Kira-kira tuh gandum, ya berapa orang cukupnya sama kambing yang kecil ini? Ya buat Nabi sih cukup dah, temennya berdua, bertiga dah jangan lebih. Oh ya saya. Kamu masak ya? Ntar udah matang saya bakal bawa sama Nabi. Ya kata dia masih waktu saya buat ngolahin 2 jam 3 jam biasa. Berapa Nabi? Kerja bakti lagi. Akhirnya di tengah-tengah istirahat Nabi dibisikin sama Jabir dulu, ya Rasulullah, apa? Saya di rumah masak gandum sama anak kambing yang kecil. Ntar kamu bisa sini ke sana ya sama saya, ajak dah sahabat kamu 2 orang aja bakar dah sama siapa gitu aja. Oh ya siap. Akhirnya ya setelah istirahat semua sahabat bilang ke Nabi, wahai para sahabat-sahabat, hari ini kita dijamu makan oleh Jabir, saudara kita mengundang makan kita. Jadi kita semua nih yang pada kerja bakti perang habis gali kerja bakti, ntar selesai, yuk kita ke rumah Jabir dulu. Di Jabir kaget, orang Nabi dipesannya 3 orang aja ngajak, lah ini orang kerja bakti 10.000 lebih, yang kerja bakti 10.000 lebih, masya Allah, 10.000 lebih. Akhirnya begitu pulang, Jabir nih bersama Nabi dan sahabat-sahabat pada dulu semua dari kalangan Ansornya, kaum Muhajirnya, pada ikut berdua. Pada saat itu Pak, lebih 10.000 orang. Kalau makannya 3 orang. Lah anak kambing umur 3 bulan dari mana sih? Kalau gandum sedikit, ya udah. Begitu datang nih ke rumahnya Jabir, istrinya melihat dari kejauhan dari pintu. Hah? Jabir parah ini. Lah kok dia ajak ke rumah? Lah bagaimana nih? Macan 12 ini. Malu dah gua sini gitu. Ternyata Jabir juga sama di dalam hatinya dia punya perasaan yang malu yang luar biasa, yang gak tahu nih perasaan malunya kecuali Allah. Kenapa? Karena dia waduh bakal malu nih. Tamu segini banyaknya udah kasih apa? Orang misalnya 3 kok Nabi malah gitu. Apa kata Nabi? Jabir, tenang ya. Jangan panik. Nabi tahu. Jangan panik. Pokoknya ntar begitu sampai rumah bilang sama istrimu itu masakan tutupin aja pakai serbet, di baskom gandumnya ya terus gulai kambingnya tutup aja di baskom, jangan dibuka, bilang sama istri kamu pulang duluan bilang sama istrinya, ini kamu yang undang? Bukan, ini semuanya tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah kalau tamu Rasulullah urusan Allah dan nama Rasulnya dah, kata istrinya begitu. Ya udah, begitu udah siap saji, semua dalam keadaan tertutup
apa namanya ya serbet gitu, apa namanya bujurnya serbet gitu. Nabi bilang kasih instruksi sama Jabir, ya itu sahabat tolong jangan masuk semua, ini rumah nggak muat 10.000 ya, masuk 10 masuk 10. Nabi sendokin coba nggak dibuka sama Nabi, serbetnya nggak dibuka, sendok piring kalau kita baca nampan satu nampan 5 sama berserta serta gulainya, makan 10 orang kenyang keluar, masuk lagi 10 orang keluar kenyang keluar, begitu. Jabir kaget, ini makan nggak habis sampai 10.000 orang semuanya kenyang semua tanya udah kebangan semua, udah semua kenyang semua, ya udah balik. Nah kata Nabi, Jabir tinggal siapa? Ya, tinggal kita makan, kita makan bareng. Begitu makan bareng, saya semua isi juga makan. Ya, selesai makan, ya, udah kenyang Nabi, sahabat Abu Bakar yang kenyang, Jabir istrinya kenyang mau makan semua, udah. Sekarang kita mau pamit pulang Nabi. Itu Jabir iseng-iseng begitu Nabi udah pulang, dia buka itu serbetnya dia buka. Begitu dia buka serbetnya, bininya kaget. Emang apa? Masakan kok kagak ada sih? Apa? Kagak kolok gitu, segitu-gitu juga gitu. Seperti dia baru masak tadi diangkat. Nah ini nasi gantung kagak habis, gulai segini-gini juga baru diangkat. Itu tadi sahabat pada makan apaan ya? Gitu. Itulah berkah adanya Nabi Muhammad. Itu mukjizat namanya. Mukjizat Nabi Muhammad diantaranya bisa memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit. Makanan sedikit nih, tapi dengan adanya Nabi Muhammad itu makanan seolah jadi besar. Seolah itu jadi besar. Begitulah berkahnya rumah yang ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ila suruji. Seluruh rumah kalau ada Nabi Muhammad di dalamnya, itu rumah gak perlu lampu lagi. Emang apa? Begitu terangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari suku Sa'ad ya, itu rumah Halimah rumah yang paling terang Pak. Rumah paling terang tuh di kalangan Bani Sa'ad itu adalah rumahnya Halimatus Sa'diyah. Kenapa rumah itu paling terang? Ya, padahal lampunya kalau dulu kan lampu listrik, lampu tempel gitu ya. Ya, kampung tuh gelap, cuma lampu tempel dong. Tapi rumah itu kalau malam terang banget. Kenapa itu? Karena di situ ada balita yang menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Balita itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu Halimatus Sa'diyah punya kambing, ya, dilepas tuh bareng-bareng sama kambingnya orang kampung di di kebun itu, kebun terbuka, kebun bebas makan rumput. Itu kambing-kambing Halimatus Sa'diyah beda banget Pak. Beda banget gemuknya, montoknya dengan kambing-kambing warga penduduk sekitar kawasan yang benar sama-sama makan rumput itu. Tapi ini kambing paling montok, paling gemuk, sampai orang kampung aneh. Ini kambing apa cepat banget montoknya, cepat banget gemuknya. Oh, karena di rumah Halimatus Sa'diyah ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga begitu sebenarnya. Kalau di rumah kita nih, di hati kita hidup Nabi Muhammad SAW, hidup ajarannya, hidup akhlaknya, maka rumah kita di Kampung Rawa rumah yang paling bersinar, rumah yang paling berkah. Kenapa? Karena di dalam rumah kita ada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita pengen berkah Pak, ayolah mulai saat ini rumah kita hidupin sunnah Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad masuk rumah kita, sunnah Nabi Muhammad ada di rumah kita, akhlak Nabi Muhammad hidup di rumah kita, ibadah Nabi Muhammad hidup di rumah kita. Maka dipastikan rumah kita paling berkah. Kenapa? Karena hakikatnya di rumah kita ada Nabi besar Muhammad. Maka itulah kebesaran keagungannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat itu ada tambahan ya. Riwayat Jabir bin Abdullah ada tambahan riwayat bahwasanya katanya ketika Jabir bin Abdullah menyembelih kambing, ini dua anak kecil daripada Jabir bin Abdullah menyaksikan ayahnya lagi motong kambing.
Nih anaknya nih yang usia satu usia 10 tahun, yang satu 7 tahun. Ngelihat ayahnya motong kambing ngeliatin. Kata abangnya yang gede yang umur 10 tahun, seru juga ya bapak motong kambing tuh. Yuk kita main-mainan yuk, motong kambing kayak begitu. Mau nggak? Kata adanya ayo. Cuma kata abangnya kamu jadi kambingnya ya, aku yang motongnya. Gitu. Ayo siap, nggak apa-apa. Kata adanya gitu. Akhirnya tuh pisau yang tadi bekas yang motong kambing dicari sama abangnya ke dapur. Akhirnya tuh secara diam-diam ibunya ya istrinya Jabir lagi masak, Jabir balik lagi ke tempat penggalian kerja bakti sama Nabi. Secara diam-diam di belakang ini anaknya Jabir berdua main sembelih-sembelihan, main-mainan kan. Tapi pisaunya beneran yang tadi tukang potong kambing. Itu hari disuruh turun ke kamu tiduran ya, kayak tadi kambing bukan begini, leher ke atas dipotong tuh anaknya. Ya anak Jabir yang kecil tuh dipotong sama abangnya, disembelih. Begitu disembelih Pak, masya Allah, apa yang terjadi? Ya orang disembelih, ya mati tuh anaknya kecil, yang usia 7 tahun, meninggal deh. Begitu meninggal dunia, ini abangnya panik, adanya meregang nyawa gitu, sakarat, saking takutnya, akhirnya lari Pak, melarikan diri, tanpa sadar saking kencing lari, nabrak pohon nih. Anaknya dia yang motong nih nabrak pohon, sehingga begitu nabrak meninggal juga di tempat. Selesai masak, tapi ini istrinya Jabir lihat anaknya tadi main di belakang, pada mana nih? Bocah kok sepi. Tadi berisik ada suara ketawa-ketawa, ada suara kok ini nggak ada suara sama sekali. Istrinya kontrol ke belakang, kaget bukan main Pak. Emang kan dia saksikan anaknya udah tergorok ini, udah meninggal dunia. Kaget bukan main. Mana antara tamu lagi. Nabi Muhammad mau ke rumah, ini anak begini, dia cari abangnya. Mana ya abangnya? Cari. Agak jauh ke depan. Sama juga kepar juga, kena benturan pohon gede nih. Mukanya lebam gitu, meninggal. Waduh, ini memang luar biasa ya, Pak. Pendidikan para sahabat-sahabat kepada istri-istri mereka tentang bagaimana mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini anaknya yang pertama nih, ya digotong, dibawa dah ke ruangan aman. Udah meninggal nih. Anaknya yang kecil yang udah tegorok nih bawa ke kamar. Dua-duanya dijejerin, tidur di kasur, ya, udah dalam keadaan jenazah meninggal, ditutupin kain. Udah kata istrinya nggak mau cerita sama suaminya dulu deh, ntar nggak enak, ada tamu yang lebih mulia lagi nih Nabi Muhammad mau makan, ntar takutnya makannya nggak enak, dengar ada yang berita meninggal, udah disembunyiin sama dia. Ya, udah di perjalanan Nabi Muhammad SAW dibisikin sama Jibril. Dibisikin sama Jibril Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Muhammad, ntar kamu makan terakhir aja bareng sama istrinya, sama Jabir, dan makan bareng juga sama dua putranya. Dua putra Jabir ajak makan. Ya udah, makan. Ya udah, Nabi itu nyendokin kan, 10 orang masuk, nyendokin. Sampai orangnya semua bubar. Akhirnya selesai makan, Nabi bilang, Jabir, ayo kita makan. Kamu nih berapa keluarga di rumah ini? Ya saya cuma berempat, saya dengan istri dan dua anak saya. Oh yaudah, saya pengen kita makan bareng. Dua anak kamu ini makan bareng di sini sama saya. Panggil lah istrinya. Bu, ya, ayo kita makan bareng bu. Makan bareng. Itu anak kita mana yang berdua? Nabi pengen makan bareng. Wah kaget deh. Waduh gawat nih. Nabi minta anaknya makan bareng. Ya nggak bisa dia tidur. Lagi pulas kasihan. Enggak, saya ini kata Nabi, saya disuruh sama Jibril makan bareng dengan kedua anakmu. Kaget ini. Waduh. Gimana? Mau makan takutnya Nabi enggak enak nih. Enggak mau bosan, dia lagi tidur pulas enak bangunnya. Udah kita aja makan. Enggak, saya enggak mau makan sebelum anak itu keluar. Akhirnya istrinya manggil Jabir, manggil suaminya, "Bang, ke dapur." Anak saya udah meninggal. Meninggal kenapa? Tadi dia main sebelah-sebelahan belum meninggal ya. Ah, yang bener
ketawa-tawa berdua lagi bercanda di kamar. Lagi bercanda tuh nak. Masya Allah, kaget bukan main bininya, sampai ngucek mata. Gue ngimpi apa kagak sih? Kok hidup lagi gue? Bener hidup, makan berdua. Itu artinya apa? Artinya berkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Ya udah meninggal, nyata-nyata jelas meninggal. Hidup, kenapa? Karena datang tamunya Nabi besar Muhammad. Makanya itu Pak, kita ini punya hati-hati yang udah pada mati nih, hati kita pengen hidup lagi, hati kita di rumah kita, hati anak, hati istri, hati keluarga kita pengen hidup. Bawa dah Nabi Muhammad ke rumah kita, ajaran, akhlaknya, sunnahnya. Kalau Nabi Isa itu pernah bisa menghidupkan orang-orang udah pada meninggal dunia, Nabi Isa, oh Nabi kita juga sama, bahkan lebih hebat lagi Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia. Tuh diantaranya anak Jabir bin Abdullah yang dua-duanya udah tewas bisa hidup lagi. Bahkan ayah ibu Nabi yang udah meninggal dunia pun dihidupkan kembali oleh Allah berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kisah-kisah yang seperti ini Pak menghidupkan hati kita bahwa betapa pentingnya kita punya hubungan yang erat dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana cara berhubungan kita? Berhubungan dengan ajarannya, berhubungan dengan akhlaknya, berhubungan dengan sunnahnya. Makanya kata Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadili, seorang ulama besar di negeri Hadramaut, kado yang paling indah yang kita ingin berikan kepada Nabi Muhammad sepanjang hidup kita di dunia, ada nggak deh? Kita punya kado spesial. Kalau memang kita cinta sama orang, biasanya kalau hari ulang tahun kita mau kasih surprise apa? Ya kasih kado lah. Ini hari ulang tahun dia, kita mau kasih kado, beli jam. Atau dia hobinya apa sih? Oh dia bukan hobinya jam, dia hobinya sepatu, beliin sepatu. Hobinya apa dia? Hobinya gamis, hobinya sarung BHS, beliin. Itu kan kado spesial berkaitan dengan hari ulang tahun dia. Nah, ini kita bulan Rabiul Awal adalah sebuah momen sejarah di mana di bulan Rabiul Awal ini sejarah hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita udah kasih kado apa nih buat Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, begitu ya? Kata ulama Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadili katakan kado yang paling spesial kalau pengen tahu di bulan Rabiul Awal ini, yuk sama-sama kita tambah giat lagi belajar ilmu yang berkaitan ilmu daripada warisannya Nabi Muhammad. Ilmu agama ya Pak, ilmu agama. Anak-anak kita nih jangan cuma batasin sekolah aja. Sekolah, lesnya ntar ilmu sekolah lagi. Lesnya apa? Lesnya matematika. Lesnya apa? Lesnya bahasa Inggris. Lesnya apa? Lesnya komputer. Di sekolah belajar lagi matematika, bahasa Inggris, komputer. Coba kapan anak-anak kita belajar tentang warisan ilmu Nabi Muhammad? Belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar ilmu akhlak, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu kalau kita ajarin, kita didik anak-anak kita seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan rumah kita akan menjadi rumah yang terang seperti rumahnya Halimatus Sa'diyah. Rumah kita akan berkah seperti rumahnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Itu menunjukkan betapa seluruh kebahagiaan, seluruh kesenangan, seluruh kesejahteraan berada pada keterkaitan kita kepada hubungan kita punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah yang sering bersolawat, rumah yang sering dihidupkan sunnah Nabi Muhammad, itu rumah akan menjadi barakah adanya. Maka mudah-mudahan dengan cerita-cerita seperti ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian cinta itu akan mendorong kita untuk memiliki sifat fanatik hanya untuk apa? Ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Allah bilang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau mereka betulan cinta kepada Allah, maka cuma satu kuncinya, ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi